Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan tema Jangan takut dan jangan pernah menyesal. Kita akan baca dari Yosua 1 ayat yang ke-9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kekasih, Alkisah di sebuah dusun yang terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi untuk mengembara ke negeri orang untuk mengubah nasib. Menjelang keberangkatannya, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh warga di dusun itu untuk meminta petunjuk, memohon restu, sekaligus untuk berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 5 kata. Dan hari ini aku akan berikan 2 dulu sebagai bekal kepergianmu. Lalu sang sesepuh menuliskan 2 kata, yaitu jangan takut. Waktu terus berjalan. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai suka dan duka telah dijalani oleh sang pemuda tadi. Dengan modal kata bijak, jangan takut. Segala peluang dan tantangan dihadapinya dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dengan sikap mental yang luar biasa seperti itu, akhirnya pemuda ini berhasil mengubah nasibnya. Pemuda itu kini menjadi seseorang yang sukses serta sangat terpandang di negeri itu. Tapi dalam segala keberhasilannya, ia merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan ia menyesal mengapa tidak mampu memecahkan masalah tersebut. Ia berusaha keras mencari tahu apa penyebabnya, tetapi pikirannya justru bertambah kacau dan tidak terarah. Saat dalam kegalauannya, dia teringat kepada sang sesepuh yang telah memberinya 2 kata bijak. Bukankah beliau masih menyimpan 3 kata bijak yang dijanjikan akan diberikannya juga kepada pemuda tadi? Maka pemuda tadi pun memutuskan untuk pulang kembali ke desanya untuk menemui sang sesepuh, meminta 3 kata bijak yang dijanjikan dulu. Sayangnya sesampainya di desa, sang sesepuh ternyata sudah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat yang ditinggalkan untuknya. Rupanya sang sesepuh sudah memperkirakan bahwa kelak suatu hari sang pemuda itu pasti akan kembali lagi. Secepatnya dibukanya surat wasiat itu dan di dalamnya berisi pesan 3 kata bijak, yaitu jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebani selama ini langsung hilang. Perasaan menjadi ringan, plong, dan gembira. Ya puji Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah merasa takut. Dan hal itu adalah hal yang normal. Jangan takut untuk kita melangkah dan hadapilah semua tantangan dengan iman. Jadilah pribadi yang kuat, yang selalu berpegang pada firman Tuhan, karena itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan dalam kita melalui semua ketakutan dan tantangan yang kita hadapi. Percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita akan menjadi orang-orang yang menang. Ya, saat ini ya mungkin kita mengalami badai hidup yang dahsyat, ya panggillah nama Yesus. Dia akan meredakan badai itu dan memberi kepada kita kelegaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan akan menolong hidup kita sekalian. Ya puji Tuhan. Ya, hidup adalah sebuah perjuangan. Sebagai manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan diri kita sendiri dan masa depan kita wajib untuk melakukan refleksi diri dan menetapkan tujuan baru dari perjalanan hidup kita. Rasul Paulus katakan, ya,
Dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Memang melupakan masa lalu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, terlebih kalau hal itu merupakan peristiwa yang menyedihkan atau menyakitkan. Tetapi kita harus menyadari bahwa masa lalu sudah berakhir. Jangan sampai kita terpenjara oleh masa lalu, sehingga tidak menyadari bahwa tantangan di depan harus juga perlu kita hadapi. Pepatah bijak mengatakan, hari kemarin telah berakhir tadi malam. Sukses atau gagal itu sudah berakhir tadi malam. Masa lalu adalah sebuah sejarah. Jadikan masa lalu sebagai tempat bercermin, bukan tempat tinggal kita. Janganlah kita menyesal yang berkepanjangan dengan apa yang telah berlalu. Melainkan lihatlah ke depan, karena harapan itu akan selalu ada bagi orang-orang yang percaya. Mungkin akan ada banyak rintangan atau tantangan yang akan kita hadapi di depan. Tapi saat ini, jadi saat kita berhasil melalui semua itu, akan ada berkat besar yang menanti hidup kita sekalian. Ya, hidup kita penuh dengan pergumulan. Jalan hidup sering dipenuhi dengan onak dan duri. Dalam situasi semacam itu, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat menghadapi dan melewati semua jalan sulit tersebut. Ya, Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita harus yakin dan percaya bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ya, di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita berharap kepada Tuhan, maka semuanya itu dapat kita atasi, bahkan kita akan selalu memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ya, oleh sebab itu, ya, jangan takut kita mencoba, jangan takut kita memulai. Ya, jangan pernah kita menyesal. Bila telah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, hasilnya adalah pasti kesuksesan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Ya, jangan kita takut dan jangan kita pernah menyesal. Ya, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Pasti pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita sekalian. Kita akan sama-sama berdoa. Banyak terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong Roh Kudus menolong kehidupan kami semuanya. Berikan kekuatan untuk kami tidak takut dalam menjalani hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Mari Tuhan, tolong Tuhan memasuki di hari yang baru ini bersama dengan kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, bisnis. Biar Tuhan mau tolong Tuhan. Bersama dengan Tuhan pasti kami akan merasakan pembelaan Tuhan. Ada kesuksesan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di surga, bukan perlindungan Tuhan sepanjang hari yang berjalan menyertai kami semua. Dengan penuh ucapan syukur, kami masuki hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua.